Saya mengajak kita untuk melanjutkan pembahasan dari expository preaching, tapi kita lompat dari cerita kematian ke Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Minggu depan kita bisa melanjutkan kembali ke expository di pasal-pasal yang lalu yang kita tinggalkan di kebaktian yang jam 10 ya. Tapi hari ini kita merenungkan dari Lukas pasal yang ke-24. Kita membaca ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Di situ ditulis demikian, tapi saya ingin mengajak kita untuk membaca sampai dengan ayat yang ke-32 ya, ayat yang ke-32. Saudara membaca 1 sampai 12, saya melanjutkan 13 sampai dengan yang ke-32. Mari kita membaca bagian ini. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saya membacakan sampai 27 at least, lalu sudah menanggapi lagi 28 sampai 32. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara melanjutkan, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah tidak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?"
Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita minta pimpinan dan kehadiran Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh sekali lagi merayakan kemenangan Tuhan, kebangkitan Tuhan atas kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa setan, bahkan kuasa diri. Karena Engkau dengan setia telah menyangkal dirimu, memikul salib, bahkan sampai mati di atas bukit Golgota. Kami ingin Tuhan supaya kuasa yang sama juga boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga melibatkan kami boleh berpartisipasi di dalam kehidupan-Mu, di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Kami mohon supaya firman-Mu bekerja dengan leluasa pada pagi hari ini, menembusi setiap hati kami, dan menghidupkan kami, membangkitkan kami daripada segala kelesuan rohani, sehingga kami seumur hidup boleh menjadi orang yang berapi-api di dalam pengikutan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati setiap kami yang hadir di ruangan ini, bekerja dengan leluasa. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah sekali lagi tadi kita membahas, waktu kita membaca di dalam cerita Alkitab, gambaran tentang kebangkitan Yesus tidak jauh berbeda di dalam satu segi dengan cerita kematian Yesus Kristus. Waktu kita melihat cerita Yesus dipaku di atas kayu salib, dari sisi orang yang melihat dengan mata jasmani, bukan melihat satu gambaran kemenangan di situ, tapi lebih melihat gambaran kekalahan. Bukan melihat gambaran kemuliaan, tapi lebih melihat gambaran kehinaan. Bukan melihat sesuatu gambaran yang kebesaran, tapi sesuatu yang sangat tidak perlu dibanggakan. Itu yang dilihat oleh dunia. Kita tertarik waktu kita membaca dalam cerita kebangkitan Yesus ya. Biasanya kalau kita perhatikan seperti kayak di film-film gitu ya, ada cerita gambaran orang pertama-tama kelihatan kalah dulu tapi ntar akhirnya menang. Dia nggak tahu kalau ini ternyata adalah Superman atau Spiderman atau whatever, inilah tokohnya Thor dan sebagainya begitulah. Begitu dia mulai menyatakan kekuatannya, langsung orang takluk, takjub, heran. Tapi cerita Alkitab tidak dibangun di dalam cara Hollywood seperti ini, sudah tidak. Di dalam cerita kebangkitan kita nggak mendapati gambaran triumfalistik ya, dari seseorang yang dianggap tidak mampu, yang dianggap bukan anak Allah, yang dianggap orang biasa, dianggap lunatik, orang gila, ternyata tiba-tiba bangkit lalu seluruh dunia jadi bertekuk lutut di hadapannya. Tidak, kita nggak mendapati gambaran seperti itu. Konsisten di dalam ketersembunyian, konsisten di dalam ketersembunyian, bukan satu description triumfalis, tidak. Karena memang tidak semua orang layak untuk mengerti cerita kebangkitan. Mereka yang tidak melihat Yesus, mereka yang tidak menyertai Yesus di dalam peristiwa kematiannya, mereka yang tidak percaya salib, mereka tidak berhak untuk menikmati sukacita kebangkitan. Ini prinsip Alkitab ya, prinsip Alkitab. Kita nggak membicarakan penghiburan, kita nggak membicarakan good news untuk orang yang tidak merasa dirinya sakit dan ada masalah. Nggak ada good news. Kita mengatakan kita menghibur orang lain. Orang yang kita hibur pasti adalah orang yang secara asumsi kita bisa berpikir dia sedang sedih kan. Kita nggak menghibur orang yang sedang berpesta, saudara. Orang berpesta nggak perlu dihibur kan. Mau menghibur apa? Dia nggak merasa perlu dihibur. Dia nggak merasa di dalam kehidupannya ada persoalan, ya dia merasa nggak ada kematian di dalam kehidupannya. Untuk apa bicara tentang kebangkitan? Orang saya sudah hidup. Kita nggak bisa membicarakan kebangkitan tanpa kematian, tidak bisa membicarakan berita sukacita tanpa berita duka cita. Dan ini sebetulnya sedang diusung ya di dalam cerita kebangkitan Yesus. Not without the cross, bukan tanpa berita salib. Bahkan waktu kita membaca dalam ayat yang pertama, ya ini kan perikop yang pertama di dalam Lukas ya. Kalau kita melihat di dalam perikop sebelumnya masih cerita tentang Yesus mati, Yesus dikuburkan, ini betul-betul perikop pertama tentang cerita kebangkitan. Tapi kita membaca di dalam ayat yang pertama di situ gambaran pagi-pagi benar ya, pagi-pagi. Memang betul Yesus sudah bangkit di situ ya. Tapi yang digambarkan secara setting di situ adalah setting kuburan. Setting kuburan, setting orang-orang yang masih berduka membawa rempah-rempah ya, untuk mau ya preserve itu tubuhnya Yesus
supaya ada bau-bauan dan memperlambat pembusukannya dan sebagainya. Penerimaan terhadap kuburan, penerimaan terhadap fakta kematian, penerimaan terhadap kegagalan, penerimaan terhadap kekacauan di dalam kehidupan kita, penerimaan terhadap konflik, penerimaan bahwa kita memang ada masalah di dalam hidup ini. Ini mendahului cerita kebangkitan. Sekali lagi, kita nggak membicarakan kebangkitan tanpa kuburan. Kalau Yesus nggak pernah mati, nggak akan ada cerita kebangkitan juga. Tapi kita melihat dalam bagian ini, waktu kita terus membaca, ada satu gambaran yang sulit untuk mereka pahami. Satu sisi mereka datang dengan perspektif kematian, realita kematian, tapi mereka tidak bisa berbagian di dalam history of salvation. Ini cara penyajian Lukas ya, waktu menggambarkan pattern pergerakan dinamika perjalanan pekerjaan Tuhan di dalam sejarah ya, yang terus berjalan. Mereka terlambat untuk mengikuti bagian itu. Bersyukur ya akhirnya mereka bisa tetap berpartisipasi ya, bukan terlambat untuk selama-lamanya. Ada orang yang terlambat selama-lamanya. Yesus sudah bangkit, tapi mereka masih berada di dalam tradisi kematian Kristus. Karena memang Yesus juga betul-betul mati. Kita memberikan judul melayani di dalam kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Yesus. Ini satu kalimat yang bukan hanya cocok untuk calon diaken, bukan ya, tapi untuk kita semua. Ada satu hal yang bisa menghalangi pelayanan kita ya, waktu kita diikat oleh pengertian tradisi kematian ini yang tidak bisa lagi mengikuti pekerjaan Tuhan. Padahal Tuhan sudah bergerak ke arah yang lain. Padahal Tuhan sudah bangkit, tapi mereka memaksakan tidak. Masih mati. Mayatnya mana? Hampir semua Injil, kalau bukan hampir semua Injil, semua Injil kita bisa mengatakan gitu. Mereka mencari apa? Mencari mayat Yesus. Yesus sudah bangkit, tapi mereka mencari mayat. Mayat itu ya mayat. Mayat is not even Jesus. Mayat itu ya mayat. Bisa diselidiki ini terdiri dari senyawa apa ya. Manusia kalau mati itu tinggal jasadnya, itu sudah nggak ada harganya lagi. Mayat itu bukan Yesus ya. Mayat cuma tubuh yang pernah Yesus hidup di dalamnya, itu mayat. Tapi mereka mencari mayat Solo itu yang mewakili gambaran tentang Yesus sendiri. Bahkan waktu kita membaca dalam cerita kebangkitan ya, kita nggak mendapatkan gambaran tentang apa itu ya, hadirnya Yesus kembali di dalam arti terutama bahwa kita bisa mengenali bentuk tubuhnya ya. Oh ini adalah Yesus gitu. Kita membaca tadi sampai cerita dua orang yang berjalan ke Emmaus kan ya. Kalau yang penting adalah bagaimana Yesus yang dulu apa itu sebelum dia mati itu dibangkitkan kembali dengan gambaran yang sama, maka kita bisa bertanya ini kok ya keterlaluan ya, dua orang ini nggak bisa mengenali Yesus. Kenapa gitu? Mereka sakit mata kah atau ngomong-ngomong nggak ngelihat orang atau bagaimana sih ya? Atau ngelihat langit atau bagaimana begitu? Saya percaya gambaran seperti itu nggak masuk akal sih. Kita assume pasti waktu mereka bercakap-cakap ya juga bercakap-cakap dengan melihat Yesus ya, agak nggak sopan sekali. Sangat nggak sopan itu melihat bicara-bicara dengan orang nggak melihat, dan agak keterlaluan sih begitu kan ya. Kalau saudara pernah ngomong-ngomong sama orang terus orang itu kaget bahwa itu saudara setelah bicara selama 1,5 jam, itu kan keterlaluan saya. Oh ternyata lu tau gitu. Tapi ngobrol-ngobrol sudah 1,5 jam itu orang agak aneh. Saudara mesti agak sedikit hati-hati sama orang kayak begitu ya. Itu nggak wajar lah kayak begitu. Di dalam kejadian sehari-hari mungkin juga tidak terjadi. So kita juga bisa assume waktu Yesus berjalan-jalan dengan dua orang Emmaus ini, mereka juga melihat gambarnya, tapi mereka tidak mengenali meaning. Bukan itu yang penting sih, bukan itu. Bukan gambaran Yesus yang ikonik. Oh iya loh, bener loh, itu iya jenggotnya kayak begitu ya. Bener ada kumisnya, dan kumisnya bukan yang seperti itu tuh Hitler kalau yang itu. Ini bukan. Dan juga bukan yang seperti digini-gini itu bukan itu apa Kaisar Wilhelm di Jerman tuh. Oh kumisnya model nggak penting sama sekali sih, nggak penting. Nggak bicara tentang bentuk kumis, bentuk jenggot, tentang rambut yang panjang atau sorotan matanya dan sebagainya. Sama sekali tidak. Justru itu bagian yang di-bypass sama sekali di dalam kejadian tentang kebangkitan Kristus. Sekali lagi saya, bagaimana gambaran ini? Kontinuitas tentang pre-Easter Jesus sebelum dia mati dan setelah dia bangkit. Apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan?
Mereka datang dengan satu gambaran Yesus yang sudah jadi mayat. Sementara Roh Kudus sudah bergerak ke arah yang lain. Kita bisa mematikan gereja dengan tidak menjadi peka apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Lalu memaksakan cara pandang kita mesti begini. Mati ya itu mati nggak ada kebangkitan, mati pasti jadi mayat. Dan yang bisa delay tentang pembusukan itu cuma satu, yaitu rempah-rempah saya, begitu saja, nggak ada yang lain. Lalu kita bersikeras dengan pandangan kita, instead of kita dengan humbly datang kepada Tuhan, lalu kita tanya, Tuhan mau kita mengerjakan apa? Tuhan mau saya melihat apa? Orang yang terkurung di dalam tradisi, akhirnya ya seperti itu. Paling banyak, ini mengutip Patong ya, paling banyak menjadi observer tradisi. Saya boleh sharing sedikit saya itu waktu dalam pembicaraan Patong sedikit komentar tentang ini ya. Sudah tahun 2017 nanti kita akan merayakan reformasi besar-besaran. Itu 2017 ya. 500 tahun Martin Luther memakukan 95 tesis di Wittenberg ya. 2017 itu 500 tahun. Lalu banyak scholar akan merayakan, memperingati dan sebagainya. Ya, Patong komentar sedikit. Ya banyak orang memang merayakan, memperingati, commemorate, mungkin tulis juga ini apa yang terjadi dalam masa lampau. Tapi berapa orang yang tergerak untuk melanjutkan reformasi tahun 2017? Ini bukan masalah observasi sejarah saja, kalau observasi sejarah ya Yesus mati. Kita bisa menyelidiki kematiannya juga kalau mau gitu ya, tusukannya, tombaknya dan sebagainya, itu darah yang keluar berapa banyak dan sebagainya, diobservasi. Tapi Yesus sudah bukan mayat lagi di sini, Yesus sudah bangkit. Dan mereka yang terus terpaku terhadap kematian Yesus ya di belakang, mereka nggak akan berbagian di dalam cerita kebangkitan ini karena history of salvation itu sedang bergerak. Lukas menceritakan Injil dalam cara seperti ini, ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di dalam sejarah dan bahwa sejarah itu terus-menerus bergerak secara dinamis. Kita sekarang seringkali komplain, ya mungkin khususnya anak-anak yang masih muda, remaja dan sebagainya bilang, orang tua saya ini memaksa saya seperti seolah-olah kita masih hidup di tahun 1950 dengan cara tahun 1945. Suruh bawa bendera lah, bagaimana begitu ya. Ini tahun 2017, tahu nggak sih sebetulnya ada gap, saudara, gap gitu. Orang yang berusaha membekukan tradisi, orang yang berusaha untuk membuat tradisi menjadi sesuatu yang established, akhirnya nggak bisa lagi mengikuti pekerjaan Tuhan. Salah satu keindahan saya percaya, meskipun kita bukan nggak ada kelemahan ya di dalam Gereja Reform Injili Indonesia, karena kita terus-menerus menekankan dinamika pimpinan Roh Kudus. In the truest sense ya. Nah, kadang-kadang seperti kelihatan nggak sesuai dengan gambaran tradisi. Gereja seperti ini nggak seperti yang dibicarakan dalam tradisi gereja Calvinis yang rapi begitu dan sebagainya. Memang rapi bagus juga sih ya, tapi jauh lebih penting daripada sekedar rapi yaitu bagaimana kita terus-menerus peka untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Saudara, kalau ada orang ya di luar sedang kecelakaan, terus saudara buru-buru mau menolong dia, saudara nggak akan pikir bagaimana saudara menolong dia dengan rapi, tapi bagaimana saudara masuk ke dalam timing yang tepat waktu menolong orang tersebut. Rapi is of no concern di sini, bukan. Kita nggak berusaha merapikan diri, tapi bagaimana kita melayani di dalam waktu yang tepat, jangan sampai terlambat, mengikuti. Saya balik ke isu awal, mengikuti pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Gereja yang diberkati Tuhan ya, adalah gereja yang terus-menerus melihat dan bekerja di dalam kuasa kebangkitan ini. Tidak membiarkan diri diikat oleh cerita kematian, tradisi kematian, lalu bersikeras tentang apa yang mereka yakin pasti seperti itu, pasti Yesus nggak mungkin bangkit. Menarik juga kalau kita melihat di dalam cerita ini ya, bukan nggak ada kesaksian kan ya, bukan tidak ada kesaksian, ada kesaksian, tapi kesaksian dari siapa? Kesaksian orang perempuan. Nah ini juga boleh kita renungkan sudah di dalam kaitan tema kita ya, melayani dalam kuasa kebangkitan.
Melayani dalam kuasa kebangkitan bukan berarti melayani karena saya punya power cukup kuat gitu ya. Saya ini pengurus lama gitu misalnya, saya ini hamba Tuhan, pendeta gitu, saya orang senior gitu. Jadi kamu mesti perhatiin saya kalau saya ngomong karena saya ini adalah orang yang sudah lama sekali di Kelapa Gading gitu. Jadi please listen to me. Bukan gitu. Itu gaya pelayanan bukan kuasa kebangkitan Yesus. Itu gaya triumfalistik. Gaya dunia bagaimana kriteria mendengarkan dia begini. Kita mesti mendengarkan dia, kenapa? Kan dia itu orang kaya loh. Kita mesti dengarkan dia kaya soalnya. Oke, kita mesti dengarkan dia, coba. Kita mesti dengar, pengetahuannya banyak soalnya. Kita mesti dengarkan. Kita mesti dengarkan dia, kenapa? Dia orang senior. Kita mesti dengarkan orang senior. Yesus salah kali ya pakai perempuan di sini. Roh Kudus salah kali ya pakai perempuan di sini. Kenapa nggak pakai siapa? Herodes gitu misalnya. Kenapa nggak pakai siapa sih? Apa itu Kayafas atau Hanas atau siapa? Begitu dia ngomong semuanya langsung takluk begitu kan ya, karena das head Hanas atau Kayafas gitu, mesti diterima. Tidak, dia nggak tanggung-tanggung sudah. Not even Petrus, Yakobus atau Yohanes atau Paulus juga belum ada pada saat itu. Tapi yang ada di sini adalah perempuan-perempuan yang nggak penting ini ya, yang benar-benar nggak penting, yang menimbulkan kontroversi. Yang juga dianggap sering gosip lah apa itu mungkin karena dia terlalu depres, terus habis itu ada imajinasi yang bukan-bukan ya, sehingga menceritakan gambaran-gambaran yang delusi seperti ini. Ini termasuk di dalam bagian realita pelayanan kita waktu kita melayani di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Perempuan-perempuan ini menyaksikan sesuatu yang truthful, dan mereka bukan berusaha untuk mencari nama di dalam kesaksian ini, tidak. Mereka simply stating the truth, mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Tapi posisi mereka itu ya, gambaran mereka sebagai perempuan itu tidak diterima, dan inilah keindahan ya waktu kita melayani. Dan kalau kita boleh menerima satu pengalaman ketika kita menyaksikan kebenaran, ketika kita mengatakan kebenaran, ketika kita menyatakan firman Tuhan, ketika kita mengabarkan Kristus, lalu kita jadi nggak dianggap ya, karena orang nggak pandang siapa kita, siapa kamu, kenapa saya mesti dengerin kamu. Ini termasuk di dalam bagian realita pelayanan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Perempuan-perempuan ini melayani di dalam kebangkitan, menyaksikan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Tapi dunia, nggak usah bilang dunia lah, even murid-muridnya Yesus yang paling dekat, Petrus, Yohanes, Yakobus, ini kan murid-murid yang paling dekat, pun masih melihat seperti itu. Gereja pun masih melihat seperti ini. Gereja masih melihat, siapa yang didengar ya gini, nggak jauh beda, siapa perempuan, orang baru, kita nggak dengar mereka lah, itu orang baru, perempuan dan sebagainya, masih terlalu kecil, misalnya apa, nggak mendengarin mereka, kita dengerin orang-orang penting. Sama di dalam lingkaran inner circle-nya Yesus pun juga berpikir seperti ini. Siapa sih mereka itu? Kalau yang ngomong Petrus, nah itu oke, memang dia salah satu pemimpin begitu ya. Kalau ngomong Yohanes, Yakobus, tapi ini siapa? Bukan termasuk daripada 12 murid itu. Dan dia yang menyaksikan, lalu kita mesti terima begitu saja, enak aja. Nggak bisa dong, dia mesti belajar. Dia harus belajar, dia bukan mengajar, tahu nggak sih? Posisinya masih terlalu baru dia. Gereja pun berpikir seperti ini juga. Nggak ada kepekaan untuk membedakan yang mana yang dari Tuhan, yang mana firman Tuhan. Tapi orang lihat dulu siapa yang ngomong. Siapa yang ngomong, dia posisinya di mana, siapa dia itu. Nggak jauh berbeda sih. Kalau kita melayani di dalam kuasa kebangkitan Kristus, saya percaya salah satu hal yang sederhana yaitu berbagian di dalam cerita seperti ini. Mungkin kita seperti posisi perempuan waktu kita mengatakan orang melihat kamu siapa ya sebetulnya. Jangan-jangan kamu cuma bicara idle talk ini ngomong-ngomong yang nggak ada benernya. Dan terutama mengapa? Karena mereka perempuan, karena mereka bukan dianggap orang yang penting. Kita bersyukur kalau pelayanan kita diterima ya, bisa menyentuh orang lain, menggerakkan orang lain, bukan karena posisi kita, bukan karena orang melihat siapa kita, bukan, tapi karena ada resonans di dalam hati nurani yang masih bekerja dalam diri orang lain. Orang tahu yang kita katakan adalah berasal dari Tuhan, bukan berasal dari diri kita sendiri. Nah ini satu jalan salib, jalan salib. Perempuan-perempuan ini tidak diterima perkataannya oleh rasul-rasul yang lain. Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan sebagainya. Menarik waktu kita membaca ya, Petrus ya,
Satu sisi seperti kayak mau percaya, sisi yang lain juga tetap nggak percaya. Ini catatan Injil tentang cerita kebangkitan. Dia cepat-cepat pergi ke kubur mau memastikan nih, betul nggak sih? Waktu dicek, betul, memang benar kok. Hanya kain kapan. Di dalam hal ini nggak bohong, itu perempuan-perempuan. Tapi mereka tetap nggak bisa percaya bahwa apa yang dikatakan khususnya berkaitan dengan perkataan malaikat itu. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Itu di-exclude ya, pembicaraan seperti ini. Orang cuma melihat berdasarkan apa itu sih? Kasat mata ya. Orang cuma melihat apa yang dilihat oleh mata jasmani. Itu orang yang kasihan sekali ya. Petrus cuma melihat fakta ini, betul sih memang kain kapan, memang nggak ada mayat di situ. Di dalam hal ini betul. Tapi dia nggak percaya tentang pembicaraan-pembicaraan supranatural itu gitu. Apa yang dikatakan oleh malaikat dan bahwa malaikat itu mengatakan Yesus sudah bangkit dan sebagainya. Itu nggak sesuai dengan rasio. Itu pikiran yang cuma bisa dipahami oleh orang-orang kontemplatif, orang-orang yang kurang membumi lah ya, nggak mendunia begitu. Mereka mikirin hal-hal yang tidak kelihatan dan akhirnya menjadi orang-orang yang irrealistik begitu. Petrus pun jatuh ke dalam persoalan seperti ini. Nggak ada persoalan waktu melihat kain kapan itu tinggal kain kapan lalu kubur kosong begitu kan ya. Tapi ini definitely nggak cukup untuk membangun kepercayaan bahwa Yesus bangkit. Di dalam hal ini murid-murid betul ya. Ada lagu apa itu saya bahasa Indonesia, saya cek bahasa Inggrisnya ternyata nggak begitu sih. Itu bahasa Inggrisnya memang agak bahasa Indonesia ini agak ngawur terjemahannya saya. Apa itu lagu kita nggak nyanyi sih hari ini ya. Because He Lives, saudara tahu kan ya lagu Because He Lives. Sebab dia hidup. Di situ terjemahan bahasa Indonesia dikatakan kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Begitu kan saudara ya? Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kubur kosong nggak membuktikan Yesus hidup ya. Kalau kubur kosong membuktikan Yesus hidup, Petrus langsung percaya bahwa Yesus hidup. Mana bisa kubur kosong membuktikan Yesus hidup? Kubur kosong itu bisa apa sih? Petrus salah masuk kuburan, makanya kosong, begitu kan ya? Satu kemungkinan. Kemungkinan kedua apalagi sih? Kosong kenapa? Karena mayatnya dicuri, seperti dicatat dalam Alkitab sendiri kan ya. Jadi kubur kosong nggak otomatis membuktikan Yesus hidup, itu nggak cukup. Tradisi kubur kosong saja sama sekali nggak cukup sih untuk membangun cerita bahwa Yesus hidup. Kecepatan loncatannya. Makanya di sini di dalam gambaran firman Tuhan secara menarik, Alkitab juga nggak membangun di dalam tradisi kubur kosong saja, tidak. Tapi ada gambaran-gambaran yang lain yang menyertai dan mengonfirmasikan juga tradisi kubur kosong, the empty tomb. Di dalam bagian ini kita membaca Petrus melihat kubur kosong, tapi dia nggak kemudian terus segera percaya bahwa oh kubur kosong kalau begitu Yesus hidup ya. Tidak, di dalam hal ini dia waras, bukan menarik konsekuensi yang terlalu cepat karena kubur kosong lalu kemudian Yesus hidup. Ada keraguan-raguan ya, masih ada pertanyaan di dalam hatinya. Apa sih sebetulnya yang terjadi ini? Mengapa kuburan bisa kosong? Di dalam hal ini saudara kita melihat sekali lagi ya, balik pada tema melayani dalam kuasa kebangkitan Kristus. Ini bukan berarti setiap kali kita melayani karena kuasa kebangkitan Kristus gitu. Terus di dalam satu keadaan yang selalu di atas gitu, selalu menggebu-gebu ya, selalu beriman tinggi dan sebagainya, itu nggak livable menurut saya. Saya pernah masuk ke satu toko buku Kristen, toko buku Kristen, saya mendengar orang-orang berbicara di situ ya. Waktu itu sedang terjadi penganiayaan ya, penganiayaan saya kalau nggak salah ingat waktu penganiayaan orang-orang Kristen di Ambon sudah lama sekali bertahun-tahun lalu gitu ya. Terus ada orang yang bicara-bicara di sana gitu. Dari perspektif iman mereka sebagai orang Kristen. Satu orang bilang, ya kenapa mesti takut kita dianiaya oleh Tuhan? Kenapa kita percaya kepada Tuhan mesti takut dianiaya seorang yang nggak percaya kepada Tuhan? Gak usah takut gitu ya. Apa rumah dibakar atau apa dipegal sekalian semua, mau keluarga dihabisin dan sebagainya juga nggak apa-apa. Gitu. Saya bulu kuduk berdiri saya dengar kalimat seperti itu. Ini bagaimana ya saya menghayati bagian ini? Oh Billy Kristanto, imanmu yang sangat kecil, gak bisa banding sama ini apa itu orang pegawai toko buku itu aja kayak begitu. Tapi saya nggak berpikir seperti itu. Saya berpikir ini orang nggak ngerti apa yang dia ngomong. Sedikit mirip dengan perkataan Petrus. Meskipun mereka semua meninggalkan engkau, meskipun mereka semua akan ketakutan, saya tetap akan mati untuk engkau. Saya akan dipenjara untuk engkau Tuhan.
Kelihatan seperti iman yang besar begitu, and yet itu sebetulnya self confidence diri. Saya nggak yakin perjalanan kehidupan mengikut Kristus secara sehat yang tidak disertai dengan pertanyaan-pertanyaan, ya, keraguan-raguan, bahkan perplexity dan sebagainya dan seterusnya, itu too good to be true. Karena di dalam gambaran cerita kebangkitan sendiri kita melihat Petrus ragu-ragu, Yohanes nggak mengerti, Yakobus bingung, itu yang kita baca gitu. Kita nggak mendapat satu cerita gambaran kebangkitan terus itu, amin, haleluya, mari kita sing haleluya chorus sekarang begitu ya, karena Yesus sudah bangkit gitu. Tidak. Mereka bingung sih. Ini cerita kebangkitan diwarnai dengan orang-orang yang bingung, yang bertanya-tanya, orang-orang yang jengkel, orang-orang yang rasa lu orang bicara gosip lagi, kita lagi susah-susahnya lu create gosip yang sama sekali nggak konteks sensibel seperti ini ya. Kejengkelan seorang manusia ini mewarnai cerita kebangkitan sebagai satu proses untuk mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Kita bukan model orang-orang Kristen yang mengatakan amin, haleluya, mari kita mati untuk Tuhan, mau dipenggal gitu, cincang-cincang sampai jadi 100 juga nggak apa-apa, kalau perlu seluruh keluarga juga seperti itu, amin, kita akan bersuka cita di dalam Yesus. Bukan. Karena itu kita tidak dapati di dalam cerita kebangkitan yang dicatat di sini. Yang ada adalah gambaran realistik, ada orang-orang ketakutan, ada orang bingung, ada orang cerita-cerita bohong dan sebagainya. Ini gambaran yang realistis, bagaimana penyataan Alkitab atau membicarakan proses manusia untuk mengerti kebangkitan Yesus Kristus, bukan tanpa pergumulan. Sekali lagi, bukan tanpa pergumulan ya. Kalau memahami dan menyertai apa itu jalan salib Yesus Kristus sudah pasti pergumulan, dan kita tahu murid-murid banyak yang mengundurkan diri di situ, Petrus menyangkal. Tapi murid-murid yang lain bukan berarti lebih baik, mereka juga nggak menyertai Yesus sampai ke bawah kayu salib kan, mereka semua menghindarkan. Memang itu pergumulan berat. Lalu saudara pikir kalau kebangkitan karena bangkit saya jadi cepet-cepet nggak usah bergumul lagi, toh ini good news begitu? Tidak. Kebangkitan sama juga perlu pergumulan, sama seperti mengikut Yesus di dalam penderitaan ya, menyertai penderitaan Kristus. Waktu kita mengerti kebangkitan Kristus juga bukan tanpa pergumulan. Ini bukan satu gambaran good news lalu kemudian menjadi satu yang cheap dan gampang sekali terus habis itu oke lah orang menerima. Tadi kita katakan kan ya, Yesus nggak pakai cara waktu dia bangkit lalu dia masuk ke Yerusalem menampakkan diri kepada Herodes, Kayafas, Hanas dan sebagainya, tidak. Kalau dia mau pakai cara itu ya, atau lebih lagi ke Roma aja sekalian gitu kan. Roma kan pusatnya dunia pada saat itu. Dia ke Roma terus dia mengumumkan semua kaisar akan takut lukut, dan setelah itu semua orang di seluruh dunia akan jadi pengikut Kristus. Tapi nggak ada cerita kebangkitan seperti itu sih. Orang-orang itu tidak layak untuk mendengar cerita kebangkitan Yesus karena mereka nggak pernah tertarik dengan cerita salib, nggak pernah tertarik. Ada relasi yang sangat erat yang kita nggak bisa pisahkan di sini ya, tidak bisa dipisahkan antara cerita kematian dan cerita kebangkitan Yesus. Dan dalam perspektif Lukas itu jelas sekali ya. Di dalam bagian yang tadi kita sudah baca baik di dalam perikop yang pertama maupun perikop yang kedua, di ayat ke-6 misalnya dikatakan Yesus pernah berkata ya, waktu dia masih di Galilea bahwa dia akan bangkit. Lalu kita membaca di dalam perikop yang kedua, Yesus sendiri mengatakan dalam ayat ke-26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Gambaran Lukas ya, ada pattern history of salvation, penderitaan, lalu setelah itu kemuliaan. Kita nggak bicara kemuliaan Kristen tanpa penderitaan karena nama Tuhan, nggak ada itu ya, tidak ada. Kemuliaan ya, kemuliaan yang di-share oleh Kristus itu adalah kemuliaan yang juga sekaligus didahului dengan penderitaan yang juga di-share kepada saudara dan saya. Dunia mengejar kemuliaan kalau bisa tanpa penderitaan ya. Justru kemuliaan sebagai gambaran supaya kita bisa excluding penderitaan di dalam kehidupan kita. Kita dipermuliakan, maksudnya dalam pengertian kita nggak dihina, karena dihina itu menderita begitu kan ya. Maka kita mengejar berbagai macam hal, bagaimana caranya supaya kita tidak dihina, supaya kita dipermuliakan by way of achievements misalnya ya, menjadi great achievers. Dengan menjadi great achiever, saya bisa pamerkan achievement saya, maka saya nggak dihina. Lalu saya jadi orang seneng nggak seneng mesti memperhitungkan saya, mempermuliakan saya, meskipun secara dongkol atau secara rela itu urusannya dia. Pokoknya orang nggak bisa lagi menghina saya. Itu jalan dunia, bukan jalan surgawi, bukan.
Di dalam Alkitab kita membaca justru kemuliaan itu datang sebagai sesuatu yang akan Tuhan berikan. Lalu kita pasif. Kita bukan promote diri kita sendiri, bukan. Tapi Tuhan yang akan memberikan kemuliaan itu kepada kita. Panggilan kita adalah bagaimana kita menyertai penderitaan Kristus. Tanpa cerita salib tidak ada cerita kebangkitan. Satu perkataan terkenal dari penulis saya kok nggak salah ingat ya, My Utmost for His Highest. Siapa sudah namanya? Chambers ya. Siapa ya? Oswald Chambers, betul nggak ya? Oswald Chambers. Dia bilang bukan hanya tentang kuasa kebangkitan, tapi dia juga bilang tentang kuasa kematian. Kuasa kematian. Kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja sesuai dengan kuasa kematian Kristus yang juga bekerja di dalam kehidupan kita. Maksudnya apa, saudara? Kalau kita hidup menyangkal diri, setia memikul salib kita, meskipun dihina, ya, gak apa-apa juga. Itu bagian daripada pengalaman salib kan ya. Asal kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan, tapi tetap dengan rendah hati melayani Tuhan. Orang yang di dalam kehidupannya ada kuasa kematian Kristus bekerja di dalam kehidupannya, itu kuasa kebangkitan Kristus otomatis akan menyertai kehidupannya. Ada orang berdoa minta supaya kuasa Tuhan diberikan, tapi dia nggak mau menyangkal diri, tapi minta kuasa Tuhan, kemuliaan, penyertaan, berkat dan sebagainya. Tapi dia nggak mau menyangkal diri, nggak mau pikul salib. Nggak ada gambaran seperti itu, nggak ada. Satu bejana yang tidak terlebih dahulu mengosongkan dirinya, itu nggak bisa diisi oleh kepenuhan Kristus. Kalau kita sendiri sudah penuh dengan ego kita, ya, ego kita sudah terlalu penuh. Bagaimana Kristus mau masuk ke sana? Bagaimana? Gak ada tempatnya lagi. Semakin kita mengosongkan diri, semakin kita membiarkan kuasa kematian Kristus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Sacrificial love. Semakin kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Saya ingin sedikit membahas bagian tentang dua orang yang berjalan ke Emmaus ini, karena ini juga melengkapi. Sekali lagi kita mengatakan tradisinya bukan cuma tradisi kubur kosong. Seperti saudara membaca cerita kubur kosong hanya berakhir dengan kebingungan, karena di situ kemudian diakhiri perikop ini setelah Petrus menyaksikan kubur kosong. Dia bertanya di dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi, bukan membawa kepada konklusi iman. Gak dicatat di sini setelah Petrus melihat kubur kosong malah dia jadi yakin bahwa Yesus hidup dan Yesus bangkit. Tidak. Yang ada di dalam gambaran ini adalah dia bertanya di dalam hatinya apa sebetulnya yang telah terjadi. Sekali lagi, tradisi kubur kosong saja gak cukup untuk membangun cerita bahwa Yesus sudah bangkit. Menarik kalau kita membaca di dalam perlengkapan daripada dua orang yang jalan ke Emmaus di sini ya. Mereka sedang mempercakapkan segala sesuatu yang terjadi, mirip settingnya dengan tadi kan, dimulai dengan setting kuburan, setting orang yang duka cita, setting orang yang perplex, setting orang yang discouraged, setting orang yang nggak ada berpengharapan. And yet the irony, atau lebih cocok bukan istilah ironi kali ya, tapi kebahagiaannya adalah yang tanpa kita sadar Yesus sedang hadir di dalam saat-saat seperti itu. Yesus hadir di dalam saat-saat kehidupan kita yang kita rasa paling hopeless, kita rasa paling susah, kita rasa paling nggak ada pengharapan, kita rasa kita paling sendirian, kita ditinggalkan. Di dalam saat-saat seperti itu Yesus hadir sebetulnya. Yesus menyertai perjalanan daripada kedua orang yang ke Emmaus ini. Yesus mendekati mereka, Yesus datang, berjalan bersama-sama dengan mereka tanpa mereka sadar. Kita nggak membangun kerohanian kita di dalam perasaan keagamaan yang bisa keliru ya. Ada orang-orang yang membangun di dalam perasaan-perasaan keagamaan saja dan akhirnya terus confusing antara itu dengan Tuhan sendiri. Maksud saya begini kita mendambakan saat-saat di mana kita merasa seperti dekat dengan Tuhan, merasa disertai Tuhan, merasa berada di dalam dekapan Tuhan. Memang saat-saat seperti itu menyenangkan sih. Tapi ada saat-saat di mana kita lebih percaya bahwa kita sedang berada di padang gurun, lalu seperti kayak nggak ada siapa-siapa di situ. Saya dalam keadaan kering kerontang, tapi sebenarnya Yesus juga sedang ada di situ. Cuma kita nggak sadar. Kenapa? Karena kita menggantikan Yesus dengan perasaan-perasaan dekat dengan Yesus. Perasaan-perasaan dekat dengan Yesus itu bukan Yesus ya. Yesus ya Yesus, perasaan ya perasaan. Ada orang-orang yang hidup sangat bergantung dengan perasaan-perasaan ya.
Dan dibawa demikian rupa sampai di dalam kehidupan keluarganya juga begini, kehidupan pekerjaannya juga begitu. Sangat diwarnai oleh perasaan sukacita, perasaan duka cita, ya, perasaan penuh iman, perasaan nggak ada pengharapan dan sebagainya. Nah, so kalau bicara tentang ini, dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus ini pasti tidak sedang di dalam keadaan sukacita. Mereka pasti dalam satu keadaan perasaan yang kecewa. Karena apa yang mereka harapkan tampaknya tidak terjadi, begitu kan ya? Meskipun sebenarnya Tuhan terus bekerja di dalam caranya sendiri, tapi mereka nggak bisa memahami. Mata mereka itu somehow terhalang, and yet Yesus sebetulnya sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Menarik saya waktu dibaca sampai akhir daripada cerita ini ya, sebetulnya di dalam gambar ini waktu Yesus berbicara menjelaskan tentang diri, bukan nggak ada kobaran hati. Ada kobaran hati dan resonans itu sedang bekerja, tapi mereka tetap nggak bisa mengerti itu apa. Mereka baru bisa setelah melihat ke belakang, baru mengerti apa yang sedang terjadi, kobaran di dalam hati. Tapi waktu di dalam mereka bercakap-cakap ini sendiri, mereka nggak terlalu sadar. Tadi kita mengatakan penampakan apa itu tentang bentuk tubuh Yesus dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang penting untuk mengenang Yesus yang pernah dikenal oleh mereka. Kita bukan mengenal Yesus melalui gambaran ikonik seperti itu, bukan memang. Tapi gambaran apa Gambaran waktu kita membaca ya, jelas apa yang dilakukan Yesus di situ. Dia berusaha menjelaskan tentang firman Tuhan, kitab nabi-nabi, nubuatan mesianik dan sebagainya. Yesus menjelaskan mulai dari apa yang sudah dikerjakan Tuhan ya sejak dari dulu. Bukan cuma Yesus waktu dia hadir di dalam dunia, tapi sebelumnya, sebelum bahkan Yesus berinkarnasi ke dalam dunia, sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, itu dijelaskan oleh Yesus Kristus. Sekali lagi penyajian Lukas yang sangat menekankan history of salvation. Bukan berawal pada Bethlehem, bukan. Ini berawal pada rencana kekal Allah. Lalu sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Pengenalan Mesias yang sejati melalui firman Tuhan, bukan melalui penampakan, bukan. Ini bukan penampakan lagi loh, ini Yesus bukan cuma sekedar penampakan, bukan visi, bukan penampakan, betul-betul hadir di situ kan ya, dengan His resurrected body, betul-betul ada bersama dengan mereka. Ini kurang penting apalagi, ini lebih daripada sekedar penampakan. Tapi bahkan jalan mengenal Mesias seperti ini pun dieksklud oleh Lukas, bukan bagian yang penting. Kalau ini bagian yang penting ya, sekali lagi begitu mereka melihat ada Yesus di situ, mereka langsung bertekuk lutut menyembah kepada Yesus tanpa bilang apa-apa, karena mereka melihat ini Yesus gitu. Tapi tidak, cerita ini nggak mengatakan seperti itu. Berarti penglihatan mereka tentang bentuk tubuh Yesus, melihat itu sama sekali nggak penting menurut Lukas, tidak penting bagian ini. Yang lebih penting adalah apakah seseorang itu bisa memahami bahwa Yesus ini adalah yang sudah dibicarakan di dalam firman Tuhan. Apakah Yesus yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi ini adalah Yesus yang mereka kenal, atau Yesus yang lain? Kalau bicara cuma tentang wajah, bicara tentang gerak-geri, oh ini Yesus loh, kelihatan dia jalannya kayak begitu. Iya, biasanya Yesus jalannya kayak begitu. Emang ada orang jalannya kan kita bisa lihat jalannya kayak benar, ketahuan banget dari belakang gitu, kalau itu adalah dia gitu. Mereka nggak menyelidiki Yesus dengan cara seperti itu. Ini nggak bagian yang nggak penting sama sekali untuk catatan firman Tuhan. Tapi apakah mereka mengenal Yesus melalui kitab suci? Hati mereka berkobar-kobar karena apa Karena Yesus yang menjelaskan dirinya sendiri. Kitab suci itu menjadi hidup bagi mereka, karena pewujudan daripada nubuatan itu sedang ada bersama-sama dengan mereka. Sekali lagi terjadi resonans di situ. Saya sering kali pakai istilah ini resonans. Kita bisa mengukur kerohanian kita dari adanya resonans ini juga di dalam kehidupan kita. Waktu orang share tentang pekerjaan Tuhan, tentang penginjilan, tentang pelayanan, tentang pekerjaan Tuhan yang dinyatakan, bagaimana orang bisa bertumbuh dan sebagainya, kita ada resonans nggak ya? Ada orang yang resonans banget kalau dikatakan itu di situ ada dijualin loh tas Hermes murah, itu kroko dan murah sekali dijual, resonans, resonans. Tapi kalau bicara tentang pekerjaan Tuhan nggak ada resonans, atau resonansnya kecil sekali gitu ya, seperti kayak lilin yang hampir padam gitu. Ada orang yang resonan sekali urusan-urusan tentang perdagangan yang bisa sangat
potensial kau kembangkan di sini, di situ. Wah, resonans besar. Bicara tentang pekerjaan Tuhan nggak ada resonans. Murid-murid ini meskipun mereka betul di dalam gambaran duka cita, kecewa, hopeless dan sebagainya, tapi masih ada resonans. Berarti mereka masih punya hati nurani yang baik, bisa beresonans waktu Yesus mengajarkan tentang hal seperti ini. Nah, waktu kita membaca terus Yesus, mereka sendiri juga menceritakan kesulitan mereka, pergumulan mereka, cerita tentang perempuan-perempuan itu yang mereka sendiri juga agaknya sulit percaya. Mereka juga mengonfirmasikan bahwa ada teman-teman yang pergi memang mendapati bahwa kubur betul-betul kosong. Di dalam hal ini bukan cerita kosong, tapi betul-betul memang kuburnya kosong. Tapi mereka juga nggak berani masuk ke dalam kesimpulan bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus kemudian mengatakan jalan salib ini sekali lagi menderita untuk masuk ke dalam kemuliaan, menjelaskan tentang kitab suci. Lalu terakhir kapan mata mereka menjadi celik. Ini satu prinsip yang nggak bisa di overemphasize, yaitu waktu Yesus duduk bersama-sama dengan mereka, lalu dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Eucharis, bahasa perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu intinya adalah menyatakan bahwa Yesus yang sudah mati, yang tubuhnya dipecah-pecahkan, yang darahnya dicurahkan. Di dalam saat seperti itu, mereka sadar bahwa ini adalah the resurrected Christ. Menarik, gambaran nggak bisa lebih kontras lagi gitu. Bagaimana mengerti kebangkitan Yesus melalui perspektif kematian, melalui perspektif salib. Saya pikir di dalam tradisi Kristen, termasuk juga di dalam gereja Reform tepat kalau kita memang lebih meninggikan, lebih mementingkan Jumat Agung daripada Minggu Paskah. Betul, memang Paulus mengatakan tanpa kebangkitan iman kita sia-sia. Pasti Minggu Paskah juga penting sekali. Tapi kalau saya boleh mengajak saudara merenungkan bagian ini, Yesus tidak bergumul untuk bangkit, tapi Yesus bergumul untuk naik ke atas kayu salib. Kebangkitan itu sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan Yesus karena dia Tuhan, karena dia ilahi. Nggak mungkin nggak bangkit. Kalau begitu Yesus mati, pasti dia akan mengalahkan kuasa iblis, kuasa kematian. Itu sudah pasti. Karena kemenangannya di atas kayu salib. Kemenangannya bukan waktu Yesus bangkit baru dia menang, bukan. Waktu Yesus mati, waktu dia taat sepenuhnya dan mengatakan kehendakmu yang jadi, itu kemenangan. Sudah kemenangan di dalam bagian itu. Kebangkitan adalah merupakan konfirmasi kemenangan ketaatan Kristus. Saya mau bilang apa, saudara? Berdasarkan ayat ini, dua murid ini tidak bisa mengerti tentang kebangkitan, kecuali mereka melihatnya dari perspektif pengorbanan Kristus. Demikian juga saudara dan saya, kita nggak bisa mengerti apa artinya melayani di dalam kuasa kebangkitan. Nggak bisa mengerti kuasa kebangkitan Kristus kalau kita nggak melihat dari perspektif salib. Kalau salib tidak menarik untuk kita, kalau cerita pengorbanan Yesus Kristus nggak menarik untuk kita, cerita kebangkitan juga nggak akan mempunyai atraksi apa-apa. Akan dianggap sebagai satu cerita dongeng, cerita yang cerita gosip dan sebagainya. Menarik kalau kita melihat, bukan kebetulan perempuan-perempuan ini ada certain paralel ya. Karena apa? Karena perempuan-perempuan ini juga yang berani menyertai kematian Kristus. Yang laki-laki semuanya menghindar, kecuali Yohanes. Tapi yang perempuan ini menyertai kematian Kristus, dan mereka adalah yang pertama bisa bersukacita tentang kebangkitan Yesus. Ada paralel sudah di situ ya. Jangan menghina orang-orang yang dianggap ini perempuan lah, anak-anak lah, orang cacat lah, orang biasa, orang miskin dan sebagainya. Mungkin mereka adalah orang-orang yang paling mengerti apa artinya penderitaan Kristus, dan karena itu juga paling layak untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Mereka menjadi celik, menjadi melihat bahwa inilah Yesus. Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang kita kenal, khususnya dikenal melalui apa, sekali lagi, bukan melalui penampakan tubuhnya dan sebagainya, bukan melalui gerak-geriknya dan sebagainya, tapi melalui apa yang dia sudah pernah lakukan di atas kayu salib. Itu yang membuat mereka celik. Menarik, nggak ada demonstrasi yang lain, tidak ada.
Yesus nggak mendemonstrasikan kebangkitannya misalnya dengan bisa terangkat begitu ya sampai ke genteng terus dia turun lagi gitu, menyatakan apa itu his powerful resurrected body, itu juga bisa berguna kan seperti itu kan ya, I am now in a glorious state, kamu mesti tahu begitu ya. Tapi itu bukan catatannya, nggak ada sesuatu yang luar biasa di sini. Yang ada adalah Yesus simply referring bahwa dialah sebetulnya yang sudah berkorban untuk mereka. Waktu memecah-mecahkan roti, waktu membagi-bagikan kepada mereka, di situ mata mereka menjadi celik. Terakhir sudah, ini poin terakhir. Menarik di dalam gambaran ini sudah, justru waktu mereka celik, Yesus lenyap. Yesus lenyap ya. Jadi seperti kayak kurang happy ending kan ya. Kalau kita bikin di Hollywood, and they stay nights and nights and live and sleep happily ever after gitu misalnya ya, bersama dengan Yesus. Tapi kita nggak mendapat catatan seperti itu, tidak. Yesus lenyap. Justru waktu mereka ragu-ragu, mereka kecewa, Yesus hadir, menjelaskan. Waktu mata mereka terbuka, Yesus lenyap. Kita mau justru dalam saat kayak begini nih, kamu ada di sini terus, kita bisa pesta selama-lamanya. Tapi ini bukan surga, saya bukan. Yesus lenyap. Yesus kemana? Yesus lenyap. Yesus akan meneguhkan murid-murid yang lain. Tapi kita yang sudah diteguhkan, saya pakai tanda kutip ya, seperti kayak ditinggalkan di sini oleh Yesus. Tapi kita sudah pernah dikuatkan, kita sudah pernah dicelikkan, bisa melihat dengan mata rohani kita, supaya kita bersaksi, supaya kita memberitakan kebangkitan Kristus, kematian dan kebangkitannya. Bukan untuk terus menikmati kedekatan dengan Yesus, rangkul-rangkulan seumur hidup, jangan pergi di sini kan ya. Mereka memang persuade kan sebelumnya, Yesus seolah melanjutkan perjalanan, tapi terus kemudian mereka persuade, tinggallah bersama dengan kami. Yesus memberikan dirinya dipersuade dan dia betul-betul tinggal pada hari itu. Tapi begitu mata mereka terbuka, Yesus meninggalkan mereka. Ini bagian yang jarang dibahas ya. Biasa kita bicara tentang penyertaan Yesus yang mendampingi kita, berjalan bersama dengan kita. Pembicaraan yang jarang waktu kita merenungkan Yesus yang lenyap dan meninggalkan kita. Tapi bukan meninggalkan karena kita jatuh di dalam dosa atau kita melawan Tuhan, itu jenis meninggalkan yang lain, bukan ya. Ini ditinggalkan di dalam pengertian karena Yesus take care saudara-saudara yang lain. Lalu saudara yang sudah kuat diminta untuk menyaksikan, menguatkan saudara-saudara yang masih lemah. Diaken, kita mendoakan supaya mereka adalah orang-orang yang seperti ini. Sudah dari katanya saja sederhana ya, pengertian diaken itu pelayan. Memang pelayan pasti ada waktu untuk dilayani juga. Pelayan bukan terus melayani tanpa dilayani, pelayan juga perlu dilayani. Yesus pun selama dia berada di dalam dunia juga ada saat-saat dia memberikan dirinya dilayani. Tapi yang kita mau tekankan adalah ya saat-saat di mana Tuhan seperti gak terlalu take care kehidupan kita. Kenapa Yesus gak ada bersama dengan saya terus di sini? Kenapa kita gak celebrating persekutuan table fellowship selama-lamanya? Kenapa dia pergi memberkati orang lain? Kenapa dia pergi memperhatikan orang lain, take care orang lain? Bagaimana dengan saya dan keluarga saya? Itu pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa muncul. Jangan lupa Tuhan sudah pernah mencelikan mata kita. Tuhan sudah pernah menyertai kita. Tuhan sudah pernah menjelaskan firman Tuhan kepada kita. Kalau Yesus lenyap, saya pakai bahasa metaforik di sini ya. Yesus selalu hadir sih di dalam kehidupan kita. Cuma kalau boleh melihat ini sebagai satu paradigma kehidupan kita. Perlu satu keluasan hati. Perlu satu keluasan hati waktu kita melihat orang-orang lain sedang dilayani oleh Tuhan. Tuhan sedang bersabar kepada mereka. Tuhan sedang menanti mereka. Lalu kita berbagian di dalam penantian Tuhan, kesabaran Tuhan, belas kasihan Tuhan, perseverance Tuhan, dan seterusnya. Kayaknya Tuhan memberkati kita. Tadi juga sudah diumumkan, kita semua tahu ini adalah periode pertama, periode pertama di dalam kediakenan. Dan kita berharap ini menjadi satu good start, satu momen untuk kita semua terus bertumbuh, baik yang melayani sebagai diaken ataupun ya semua kita sebagai jemaat. Kita boleh mengalami cerita kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan, untuk
kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan supaya di dalam hidup ini kami boleh semakin mengenal Engkau yang sudah bangkit, dan belajar untuk menyelami, belajar untuk menghayati kematian Tuhan yang juga kami rindu boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Khususnya pada hari ini Tuhan, ketika kami bersama-sama ingin mendukung saudara-saudara kami yang sudah merelakan dirinya untuk menjadi orang-orang yang akan melayani Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang meneguhkan mereka, bukan hanya mereka tapi kami semua juga, kami bersama-sama bisa melayani di tempat ini. Orang-orang yang Tuhan percayakan melayani di dalam cinta kasih Tuhan, di dalam pengorbanan, seperti yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.